Shalom, perkenalkan nama saya Pria Onidi Mahrulito Sitorus, NPM 19110023 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ira Kristini Sihotang, NPM 19110004. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga makalah mini riset kami dapat selesai tepat pada waktunya untuk memenuhi tugas mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Dr. Sarma Panggabean SPD MSI. Adapun judul makalah mini riset kami ialah Frasa Endosentris dan Frasa Eksosentris, puisi Fahri dan Aisyah dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habibur Rahman El-Shirazi. Baik, kita masuk materi yang pertama. Dalam mengkaji sebuah bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat cabang ilmu linguistik, yakni sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang daripada ilmu linguistik. Merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang penetapan secara bersama-sama kata dan menjadi sebuah kelompok kata. Sintaksis memiliki ranah yang kompleks, dari sebuah kalimat yang dapat dibagi menjadi beberapa konstituen. Objek kajian sintaksis ialah frasa, klausa, hingga kalimat. Menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang yang membahas struktural internal kalimat. Struktural internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang membahas atau yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata, dan tetin yang berarti menetapkan. Jadi secara etimologi berarti menetapkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Banyak ahli telah mengemukakan penjelasan ataupun batasan sintaksis. Dikatakan bahwa sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang dipengaruhi sebagai sarana untuk menggabungkan atau menggabung-gabung kata menjadi kalimat. Sintaksis juga merupakan analis menggunakan konstruksi-konstruksi yang hanya mengikut sertakan bentuk-bentuk bebas. Unsur bahasa yang termasuk di dalam lingkup sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat. Dan salah satunya yang akan dibahas dalam makalah ini adalah frasa. Nah, frasa dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa merupakan salah satu yang berada pada lingkup sintaksis. Frasa dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Sebagai bahasa objek kajian frasa, makalah ini membahas sebuah puisi dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habibur Rahman El-Shirazi. Puisi tersebut merupakan ungkapan rasa cinta tokoh Fahri sebagai suami kepada Aisyah istrinya. Makalah ini adalah kajian kualitatif menurut Moleong dalam Arikanto 2010-191. Penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya. Selanjutnya, puisi yang pertama. Agar dapat melukiskan hasratku, kekasih, taruh bibirmu seperti bintang di langit, kata-katamu. Ciuman dalam malam yang hidup, dan deras lenganmu memeluk daku, seperti sesuatu nyata bertanda kemenangan. Mimpiku pun berada dalam benderang dan abadi. Kutipan puisi di atas merupakan puisi sang istri Aisyah kepada suaminya Fahri. Terdapat dua frasa dalam puisi yang akan dikaji, cium dalam malam yang hidup dan deras lenganmu memeluk daku. Pada frasa malam yang hidup merupakan frasa endosentris. Frasa yang pertama termasuk frasa endosentris apositif. Kata malam merupakan unsur inti, sedangkan kata kedua dan ketiga merupakan penjelasan kedudukan. Frasa tersebut sejajar atau setara. Frasa ini tersusun atas frasa inti dan frasa penjelasannya adalah adjektiva berupa yang hidup. Frasa 2, deras lenganmu merupakan frasa endosentris. Frasa 2 termasuk frasa nomina.
Pola kontraksi frasa deras lenganmu adalah kata benda lengan sebagai inti dan kata sifat deras merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu di antaranya terdapat unsur inti yakni lenganmu. Sedangkan kata deras termasuk atribut yang menjelaskan kata intinya. Menurut Kus Hartanti, frasa endosentris atributif hanya mengandung satu inti yang dapat didahului oleh atau diikuti oleh modifikator. Baik inti maupun modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata seperti nomina, verba, numeria, adjektiva, atau adverbia. Jadi, berdasarkan analisis di atas, frasa peluru runcing termasuk frasa endosentris atributif. Puisi kedua. Alangkah manis bidadariku ini, bukan main elok pesonanya. Matanya berbinar-binar, alangkah indah bibirnya, mekar merekah di taman surga. Kutipan puisi di atas merupakan puisi Aisyah sang istri diberikan untuk Fahri suaminya. Terdapat 4 frasa dalam puisi yang akan dikaji. Manis bidadariku ini, elok pesonanya, matanya berbinar-binar di taman surga. Frasa yang pertama, manis bidadariku ini merupakan frasa endosentris. Frasa pertama ini termasuk frasa nomina. Pola konstruksi frasa manis bidadariku ini adalah kata benda, yakni bidadari, sebagai inti dan kata sifat manis, merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu diantaranya terdapat unsur inti yakni bidadari. Sedangkan kata manis termasuk atribut yang menjelaskan kata intinya. Frasa kedua, elok pesona merupakan frasa endosentris. Frasa kedua termasuk frasa nomina. Pola konstruksi frasa elok pesona adalah kata benda, yakni pesonanya. Sedangkan inti dan kata sifat elok merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu diantaranya terdapat unsur inti yakni pesonanya. Sedangkan kata elok termasuk atribut jelaskan kata intinya. Frasa ketiga, matanya berbinar-binar merupakan frasa endosentris. Frasa 3 termasuk frasa nomina. Pola konstruksi frasa matanya berbinar-binar adalah kata benda matanya. Sebagai inti dan kata benda berbinar-binar merupakan frasa endosentris. Hal ini dibuktikan dengan satu diantaranya terdapat unsur inti yakni matanya. Sedangkan kata berbinar-binar termasuk atribut yang menjelaskan kata intinya. Frasa 4 kutipan di taman surga termasuk frasa eksosentris direktif, merupakan tipe konstruksi frasa yang berupa preposisi seperti di, ke, dari, dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Frasa eksosentris direktif adalah frasa eksosentris yang unsur perangkaiannya berupa preposisi seperti di, dari, oleh, sebagai, dan untuk. Dan unsur sumbernya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Konstruksi frasa tersebut merupakan tipe frasa eksosentris direktif. Frasa di Taman Surya merupakan frasa yang konstruksi frasanya tersisi dari preposisi diikuti kata Taman Surya yang merupakan nomina. Demikian hasil pemaparan makalah mini riset kelompok 1. Terima kasih. Shalom.